bencana tidak pernah datang dengan peringatan. Ia hadir tiba-tiba, menghantam tanpa kompromi, dan meninggalkan luka yang tak mudah dilupakan. Pada 24 Januari tahun 2026, banjir bandang menerjang Dukuh Kaliurip, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Arus deras bercampur lumpur, batu besar, dan kayu dari hulu meluncur tanpa kendali, menyapu apa saja yang dilewatinya. Dalam hitungan menit, suasana tenang berubah menjadi kepanikan. Kini, waktu telah berlalu. Hari ini, kurang lebih sudah 13 hari pasca banjir bandang itu terjadi. Air memang telah surut, namun bekas kehancuran masih begitu nyata dan menyayat mata. Di sepanjang Dukuh, lumpur tebal setinggi setengah badan orang dewasa masih terlihat menempel di dinding rumah warga. Garis-garis coklat pada tembok menjadi penanda ketinggian air yang pernah menguasai wilayah ini. Beberapa rumah mengalami kerusakan berat. Dinding roboh, lantai tertutup lumpur, mengeras. Perabotan rumah tangga hancur tak tersisa. Bahkan di beberapa titik, rumah warga tinggal menyisakan atapnya saja. Bagian bawah bangunan hilang tersapu arus, seolah tak pernah ada kehidupan di sana sebelumnya. Bagi warga, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah tempat berlindung, tempat berbagi cerita, dan tempat menyimpan harapan. Kini, semua itu berubah menjadi puing, lumpur, dan kenangan pahit. Selama 13 hari ini, warga masih berjuang memulihkan apa yang tersisa. Sebagian masih membersihkan rumah mereka. Sebagian lain berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan, dan ada pula yang hanya bisa berdiri terdiam, menatap sisa-sisa rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Namun di tengah kondisi yang berat ini, Dukuh Kaliurip tidak sendirian. Sejak hari-hari awal pasca bencana hingga hari ke-13, ini TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat terus hadir dan bekerja di lokasi. Mereka turun langsung, menyatu dengan warga, tanpa mengenal lelah. Dengan sekop, cangkul, dan peralatan seadanya, lumpur demi lumpur dibersihkan. Batang kayu besar diangkat bersama-sama, batu-batu yang menutup jalan dipindahkan perlahan. Alat berat dikerahkan untuk membuka akses dan mempercepat proses pembersihan. Di beberapa rumah yang rusak parah, para petugas dan relawan masuk ke bangunan yang nyaris rata dengan tanah. Mereka membantu mengeluarkan kasur, lemari, peralatan dapur, dan sisa barang yang masih bisa diselamatkan meski semuanya berat dan dipenuhi lumpur. Keringat mengalir, tenaga terkuras, namun tidak ada yang mundur. Yang paling menguatkan hati adalah melihat warga yang juga menjadi korban tetap ikut membantu. Dengan pakaian berlumpur, mereka membersihkan rumah tetangga, membuka jalan kampung, dan saling menguatkan satu sama lain. Di lokasi ini, tak ada perbedaan antara aparat dan warga. Tak ada sekat antara seragam dan pakaian. Sederhana, semua menyatu dalam satu tujuan. Tiga 13 hari pasca bencana, pekerjaan belum selesai, masih banyak rumah yang perlu dibersihkan, masih banyak akses yang harus dipulihkan, masih banyak luka yang memerlukan waktu untuk sembuh. Namun satu hal yang pasti, semangat tidak pernah surut. Bencana ini meninggalkan trauma,
Sebagian warga masih mengingat suara gemuruh air dan kepanikan malam itu, namun mereka memilih untuk bangkit karena mereka sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Ini banjir boten namun ke anu niku griotok. Pinten griya Pak sing niku kawan welas. Dan ini juga makam umum sepertinya banyak yang hilang juga ya Pak? Iya. Oh nggih. Hari demi hari, Dukuh Kaliurip dan Gunung Malang perlahan berdiri kembali. Bukan karena bangunannya sudah pulih, tetapi karena jiwa gotong royongnya tetap hidup. Semoga setiap langkah para petugas, relawan, dan warga yang terlibat menjadi amal kebaikan. Semoga Dukuh Kaliurip dan Gunung Malang segera pulih, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan semoga dari peristiwa ini kita semua belajar bahwa di balik bencana dan kehancuran selalu ada harapan. Selama manusia mau bersatu dan saling peduli. Pada hari itu, musibah tidak hanya terjadi di satu wilayah. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah, khususnya kawasan lereng dan daerah aliran sungai. Tidak hanya Kabupaten Purbalingga, namun juga wilayah Pemalang bagian selatan, serta daerah lain di sekitarnya turut merasakan dampak dari amukan alam pada hari yang sama. Di beberapa rumah yang hancur, hanya tersisa rangka atap yang berdiri miring di bawahnya. Tanah masih basah dan penuh endapan lumpur. Tidak ada lagi ruang keluarga. Tidak ada lagi dapur. Hanya bekas kehidupan yang pernah ada. Dan kisah ini bukan hanya tentang Dukuh Kaliurip, bukan hanya tentang Purbalingga, bukan hanya tentang Pemalang Selatan. Ini adalah kisah tentang banyak daerah yang diuji di hari yang sama dan tentang bagaimana manusia memilih untuk tidak menyerah. Semoga peristiwa 24 Januari tahun 2026 menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam harus dihormati, bahwa kewaspadaan harus dijaga, dan bahwa kepedulian adalah kunci untuk bertahan. Oke teman-teman, tepat di depan saya adalah tadinya jembatan yang terbawa oleh arus banjir bandang teman-teman ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah diperbaiki oleh mungkin ada jajaran yang terkait teman-teman ya, untuk memperbaiki jembatan demi kelancaran aktivitas warga yang berada di Gunung Malang teman-teman. Ini tempat pemakaman umum teman-teman ya, yang juga ikut terdampak oleh banjir bandang 10 hari yang lalu. Bencana boleh menghancurkan rumah. Bencana boleh menyisakan puing dan lumpur. Namun bencana tidak pernah mampu menghancurkan kepedulian dan kebersamaan hari ini. Perjuangan memang belum selesai. Pemulihan masih berjalan. Langkah masih panjang. Namun, selama kita masih saling menjaga, selama gotong royong tetap hidup, selama doa terus dipanjatkan, tidak ada bencana yang mampu mematahkan semangat untuk bangkit. Semoga setiap tetes keringat menjadi amal kebaikan. Semoga setiap luka digantikan dengan kekuatan. Dan semoga dari peristiwa ini, kita semua belajar bahwa ketika alam menguji, persatuan adalah jawaban dan harapan adalah pegangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk mendukung channel ini, dan tuliskan doa serta dukungan terbaik kalian di kolom komentar. Sehat orangnya tapi pikirannya
Iya, pusing. Yang keras. Iya.